Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas mata kuliah HIV/AIDS itu tentang role play PCT pada wanita dewasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ejral. Di sini saya sebagai perawat. Saya Dinda Putri sebagai pasien. Saya Mutiara Mawati sebagai teman pasien. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggraini. Di sini saya sebagai narator. Pada suatu hari, ada seorang wanita berumur 26 tahun bernama Tuti Rahmawati yang datang ke rumah sakit bersama temannya. Wanita ini merupakan pekerja seksual dan setahun belakangan ini ia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia merasa sering berkeringat banyak saat malam hari, turun drastis berat badannya, dan juga ada sariawan yang sulit disembuhkan. Lalu, ia pun pergi ke rumah sakit bersama temannya untuk melakukan konseling HIV atau VCT. Selamat pagi Mbak. Pagi Mas. Maaf, sebelumnya siapa yang mau datang? Saya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ejra. Saya di sini sebagai konselor pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Saya ingin mendaftar konseling Mas. Oh iya, konseling apa ya Mbak? Konseling HIV Mas. Sebelumnya Mbak sudah pernah konseling apa belum ya Mbak? Belum Mas, ini baru pertama kali. Oh iya, jadi di pelayanan kami ini ada yang namanya konseling VCT Mbak. Kalau boleh tahu VCT itu apa ya Mas? Jadi VCT atau konseling testing ini merupakan konseling atau tes HIV begitu. Di konseling VCT ini bertujuan untuk pencegahan, terus meningkatkan pengetahuan tentang risiko penyebaran virus HIV ini, dan juga bisa untuk pengobatan. Di PCT ini ada 3 tahap Mbak. Yang pertama itu konseling pada sebelum melakukan tes. Yang kedua itu pas melakukan tes HIV, dan yang ketiga itu setelah melakukan tes HIV. Begitu Mbak. Oh baik Mas, saya sudah mengerti. Baik Mbak, kalau begitu saya akan membuatkan kartu pemeriksaan. Mbak tinggal menyebutkan identitas Mbak seperti nama, usia, tempat tanggal lahir, tempat tinggal. Kalau boleh saya tahu, nama Mbak siapa ya Mbak? Nama saya Tuti Rahmawati Mas. Oh iya, usianya berapa Mbak? 26 tahun Mas. Tinggalnya di mana Mbak? Tumpin Bogor. Tumpin Bogor ya Mbak. Tanggal lahirnya boleh disebutin Mbak? 26 Juni 26 Juni 1996. 1996. Ya Mbak, tunggu sebentar ya Mbak, saya membuatkan kartunya dulu. Jadi ini kartunya ya Mbak. Jadi setiap Mbak pemeriksaan Mbak harus membawa kartu ini. Oh iya baik Mas. Kalau boleh saya tahu, status Mbak ini sudah menikah atau belum ya? Belum Mas. Oh belum ya Mbak. Iya. Alasan Mbak mengikuti konseling ini apa ya Mbak? Sudah hampir setahun ini saya merasa sering berkeringat. Bahkan sampai kasur saya itu basah dan berat badan saya ini turun drastis. Saya sering sariawan tapi susah sembuh Mas. Oh maaf Mbak, boleh saya lihat sariawannya? Oh iya Mbak ya, banyak ya Mbak penuh sariawannya. Maaf Mbak, kalau boleh saya tahu pekerjaan Mbak apa ya Mbak? Saya melakukan pekerjaan yang tidak halal dengan cara menjual diri dikarenakan saya tidak ada biaya hidup dan makan. Dengan pekerjaan inilah menurut saya menghasilkan uang dengan cepat. Berarti Mbak sering bergonta-ganti pasangan gitu ya Mbak saat berhubungan. Terus itu sering pakai pengaman apa enggak ya Mbak? Ada yang pakai, ada yang tidak. Oh, udah berapa lama Mbak bekerja seperti itu Mbak? Sudah hampir 2 tahun Mas. Udah lama ya Mbak. Sesuai sama penilaian saya tadi, tanda dan gejala Mbak ini menjurus ke tanda dan gejala HIV gitu Mbak. Karena salah satu faktor yang mendukungnya ini adalah sering bergonta-ganti pasangan saat berhubungan. Karena kan penyakit HIV ini ditularkan melalui cairan tubuh orang yang terinfeksi HIV. Itu kan tadi salah satunya yaitu cairan kelamin
atau sperma begitu Mbak. Lalu bagaimana Mas? Apakah teman saya ini sudah terkena penyakit HIV? Oh belum tentu Mbak. Jadi harus cara menentukannya itu dengan cara tes, yaitu dengan cara 2 tahap. Yang pertama ini adalah tes konseling. Jadi di tes konseling ini si mbaknya ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu bisa hasilnya normal dan bisa hasilnya tidak normal gitu. Kalau misalkan hasilnya normal berarti mbaknya tidak perlu melakukan tes selanjutnya, yaitu tes konfirmasi. Jika hasilnya tidak normal berarti mbaknya ini harus melakukan tes konfirmasi begitu. Nah terus di dalam tes konfirmasi ini juga ada 2 kemungkinan Mbak. Bisa kemungkinan ini positif, bisa kemungkinan negatif begitu. Kalau misalkan positif berarti si mbaknya ini ada infeksi dalam tubuhnya. Berarti si mbaknya terinfeksi HIV begitu. Kalau misalkan hasilnya negatif berarti di tubuh mbaknya ini tidak ada infeksi dan hasilnya negatif begitu Mbak. Tetapi saya takut Mas dengan hasil nanti. Jangan takut Mbak, karena ini kan demi keselamatan Mbak, demi keselamatan keluarga Mbak gitu. Kalau boleh saya tahu Mbak tinggal bareng siapa ya Mbak? Saya tinggal bareng orang tua saya Mas. Oh begitu. Ini temannya ya Mbak? Iya. Oh iya. Jadi nanti kalau misalkan untuk tes selanjutnya Mbak bisa bawa keluarga Mbak atau bisa temennya juga diajak lagi untuk menceritakan atau mendiskusikan untuk kedepannya. Terus agar juga Mbak ini mendapatkan dukungan dari keluarga Mbak begitu. Saya mau nanya Mas, sebenarnya itu penyakit HIV itu seperti apa ya? Jadi penyakit HIV ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Dan penyakit ini juga bisa ditularkan melalui cairan tubuh pasien yang terkena HIV begitu, seperti darah, cairan kelamin atau sperma. Nah, yang disebutin si mbaknya tadi itu adalah salah satu faktor, yaitu dengan cara berhubungan tanpa pengaman begitu. Terus yang satu lagi adalah faktor dari ASI, air susu ibu yang terinfeksi. Si ibunya ini terkena HIV begitu. Kira-kira penyakit HIV itu bisa disembuhkan atau tidak ya Mas? Sejauh ini sih penyakit HIV belum bisa disembuhkan secara total ya Mbak. Namun penyakit ini ada obat untuk penekan penyebaran HIV, yaitu obatnya ARV, antiretrovirus. Nah kalau misalkan si pasiennya ini minum obatnya ini secara teratur, dia tidak akan terkena AIDS gitu Mbak. Kalau boleh saya tahu, AIDS itu apa ya Mas? Oh iya, jadi AIDS ini adalah puncaknya dari HIV gitu Mbak. Orang yang terkena AIDS dia bakal rentan terkena penyakit-penyakit lain begitu. Terus kalau misalkan mbaknya ini bisa disembuhkan, bisa diobati secara dini, maka tidak akan terkena AIDS gitu. Oh iya, saya mengerti Mas. Kalau begitu saya mau nih Mas dites agar bisa diobati sejak dini. Nah itu bagus Mbak, itu keputusan yang sangat bagus. Nah kalau begitu saya akan membuat persetujuannya dulu ya Mbak. Nanti Mbak bisa baca terlebih dahulu persetujuannya. Nanti Mbak tinggal tanda tangan di bawah ini ya Mbak. Mbak. Terima kasih Mas. Iya. Makasih ya Mas. Iya Mbak. Sudah ya Mas. Iya. Terima kasih ya Mas. Iya. Ayo.